Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di dalam webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Syahrani Kiatri yang hari ini bertugas sebagai host pada acara webinar hari ini. Ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah dapat bergabung di hari ini. Izinkan saya memperkenalkan dua rekan saya lainnya, yaitu ada Kak Firmansyah yang hari ini bertugas sebagai presenter, serta ada Denny Ardian yang hari ini bertugas sebagai moderator. Daripada kita membuang waktu lebih lama, langsung saja saya serahkan kepada moderator yang akan membawakan acara hari ini. Untuk Denny, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Syawarani atas waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini tim kita dan presenter kita akan menyampaikan dan memaparkan materi kiat-kiat untuk mempersiapkan interview untuk memasuki dunia pekerjaan. Mungkin nanti di sini banyak hal yang menarik gitu, dan ini cocok buat kalian yang sudah memiliki usia dan memasuki dunia pekerjaan. Nah, mungkin nanti pada kesempatan kali ini presenter akan memaparkan materi atau kiat-kiat atau tips-tips dan menarik untuk kita tunggu. Untuk Kang Firman silahkan dipresentasikan. Oke, terima kasih untuk Dani dan Syawarani. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang persiapan wawancara kerja. Untuk mempersingkat waktu, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Oke, di sini ada persiapan interview kerja. Mungkin setelah mengirim lamaran pekerjaan, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah interview. Interview atau wawancara ini dilakukan untuk menggali keterampilan, motivasi, serta kemampuan yang dimiliki oleh kandidat karyawan baru. Sehingga wawancara ini menjadi salah satu faktor penentu nasib apakah kamu akan diterima atau ditolak di perusahaan yang kamu lamar itu. Maka sebaiknya kamu harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Oke, bisa dilanjut. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih interview. Interview adalah sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Bisa dilanjut. Nah, di sini saya akan membahas tentang mempersiapkan wawancara kerja atau interview kerja. Jadi hal yang bisa kalian persiapkan, yang pertama adalah memperhatikan penampilan. Yang kedua adalah survei lokasi wawancara. Yang ketiga, survei transportasi. Yang keempat, lakukan riset. Dan yang kelima, menyiapkan pertanyaan. Yang pertama, perhatikan penampilan. Maksud dari perhatikan penampilan ini, yang pastinya kalian itu harus rapi dan profesional. Maksudnya dari rapi untuk putra atau cowok mungkin rambutnya itu dirapihkan, nggak gondrong gitu. Terus untuk pakaian formal, masa kerja pakai kaos gitu kan, nggak mungkin juga ngelamar kerja pakai kaos. Nah, jadi maksud dari perhatikan penampilan ini adalah pakaian yang formal dan sebagainya gitu. Untuk perempuan mungkin make up itu untuk perempuan sewajarnya gitu, jadi nggak boleh menor gitu. Nah, terus yang perhatikan penampilan yang ketiga itu ada hilangkan bau badan gitu. Kalian bisa pakai deodoran atau parfum karena
bisa menambahkan kepercayaan diri kalian saat interview. Yang kedua ada survei lokasi wawancara. Survei lokasi ini berguna untuk kalian yang melamar, misalnya kalian di Kota Bogor, terus lamar di Jakarta. Nah, hal yang kedua itu adalah survei lokasi. Karena dari Bogor terus ke Jakarta, belum tahu nih Jakarta itu daerahnya mana aja, terus kendaraannya harus naik apa. Nah, hal yang kedua yang harus dipersiapkan yaitu adalah survei lokasi. Manfaat dari survei lokasi ini yang pertama itu agar terhindar dari macet gitu. Terus yang kedua agar tidak terlambat. Jadi misalnya kita dari Bogor ke Jakarta, interview jam 10 misalnya. Terus berarti kita harus berangkat 1 jam sebelum interview dimulai. Jadi kita harus nyampe di tempat interview itu 1 jam atau lebih sebelum interview dimulai. Soalnya lebih baik kita menunggu daripada kita yang ditunggu oleh HRD seperti itu. Yang ketiga ada survei transportasi. Nah, survei transportasi itu sama seperti tadi survei lokasi. Nah, yang ketiga ini survei transportasi berguna untuk misalnya kalian melamar membawa kendaraan pribadi. Nah, kita bisa lihat di perusahaan itu dia menyediakan lahan untuk parkir atau tidak, sebab tidak semua perusahaan itu mempunyai lahan parkir gitu. Jadi kita survei transportasi atau enggak survei transportasi kita naik kendaraan umum. Nah, kita survei juga kita naik nomor berapa, angkot berapa, terus dari Bogor ke Jakarta berapa jam, berapa menit. Nah, itu kita survei biar tidak terlambat saat wawancara kerja. Yang keempat, lakukan riset. Maksud dari lakukan riset ini, misalnya kalian melamar ke Indomaret atau Indomarko ya. Nah, kalian lakukan riset. Nah, lakukan riset ini berguna untuk mengetahui Indomaret itu bekerja dalam bidang apa sih, jual apa, terus posisi kalian yang ingin dilamar itu apa, tugas-tugasnya apa, job desk-nya apa di posisi yang kalian lamar itu. Nah, kalian harus lakukan riset agar interview kerja kalian itu maksimal. Jadi ketika ditanya sama HRD, kamu kerjanya mau apa? Kalian bingung nih karena belum tahu apa yang harus dipersiapkan. Nah, jadi kita persiapkan yang keempat itu lakukan riset. Kita cari tahu perusahaan yang kita tuju itu bergerak dalam bidang apa dan posisi yang kita lamar itu apa serta job desk-nya apa aja gitu. Nah, yang terakhir ada menyiapkan pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan yang menjebak gitu. Pasti yang pertama itu pertanyaan apa kelemahanmu, yang kedua apa kelebihanmu, terus posisi yang dilamar itu mau apa, serta sebutkan tentang dirimu. Nah, ini pertanyaan sebenarnya simple, cuman agak menjebak karena apabila kita memiliki kelemahan, misalnya contohnya kelemahannya saya pelupa, Pak. Nah, pelupa gitu. Terus kalau kerja disuruh ini masa pelupa gitu. Nah, itu sebenarnya kelemahan yang agak merugikan diri kita sendiri. Jadi ketika kita ditanya sama HRD, itu kita maksimalkan dulu kelebihannya apa gitu. Misalnya kelebihannya saya berprestasi Pak di FL2SN, juara 2 tingkat ini. Nah, itu sebenarnya kelebihan. Terus posisi yang dilamar sama kayak tadi kita harus lakukan riset. Posisi yang dilamar kita misalnya Indomaret nih. Kan Indomaret tuh ada helper, terus ada crew store itu yang di toko-toko. Nah, di toko-toko itu sebenarnya nggak jaga doang, dia itu ada kerjaan lain seperti itu. Nah, di situ nanti ditanya. Jadi posisi yang dilamar itu kalian riset dulu apa sih job desk-nya, terus apa sih tanggung jawabnya yang posisi kalian lamar itu. Terus sebutkan tentang dirimu seperti nama, tempat tanggal lahir. Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini ada tips menghadapi interview. Nah, mungkin saya akan kasih tips sedikit untuk menghadapi interview. Yang pertama itu datang tepat waktu. Yang kedua itu jaga penampilan.
yang ketiga itu attitude memasuki ruangan. Yang keempat itu sikap perkenalan diri, yang kelima itu sikap menjawab setiap pertanyaan, dan yang keenam itu sikap closing saat interview. Oke, yang pertama itu datang tepat waktu. Datang tepat waktu berarti saat interview itu kita harus datang tepat waktu gitu. Kita nggak boleh telat, apalagi intinya kita harus datang tepat waktu. Lebih baik kita menunggu daripada harus ditunggu gitu. Sebab ini menjadi salah satu penilaian kita oleh HRD. Oh, ini anaknya tepat waktu nih gitu. Jadi kita harus datang tepat waktu. Nah, bagi kalian yang memang susah bangun pagi, nih saya kasih saran. Kalian mungkin punya gadget ya, bisa alarm, menyetel alarm bangun pagi itu. Jadi biar nggak telat juga, kalian bisa setel alarm. Yang kedua itu ada jaga penampilan. Karena hal yang akan dilihat oleh HRD pertama kali itu adalah penampilan. Nah, jadi penampilan kita itu harus rapi, profesional, wangi, itu nggak bau. Terus menggunakan deodoran kalau nggak mau badan gitu. Terus parfum juga gitu, biar kita itu akan lebih percaya diri gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian sering bau mulut atau apa, nah perbanyak minum air putih atau bawa apa kumur-kumur gitu untuk kumur-kumur yang intinya kalian tuh banyak minum air putih agar tidak bau mulut gitu. Terus yang ketiga itu ada attitude memasuki ruangan. Ketika kalian dipanggil untuk interview, nah di sini ada HRD itu akan melihat attitude kita dari awal masuk ruangan hingga keluar ruangan itu kita akan dinilai oleh HRD. Nah, ketika attitude kita ketika masuk ruangan, yang pertama itu kita harus menjaga sikap. Contohnya mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan. Ketika HRD udah bilang silakan masuk, baru kalian masuk. Jangan ketika ketuk pintu langsung masuk. Nah, itu HRD akan menilai di situ. Jadi ketika kita di interview, hal yang pertama kita lakukan adalah mengetuk pintu, terus ucapkan salam ketika sudah silakan masuk. Nah, kalian baru masuk. Nah, ketika udah sampai di dalam ruangan, nah kalian jangan langsung duduk. HRD juga akan melihat gitu. Biasanya HRD diam dulu nih, lihat penampilan kita dulu rapi atau enggak gitu. Nah, ketika itu kalian salaman, mengucapkan salam. Nah, apabila HRD-nya enggak bilang silakan duduk, berarti kalian jangan dulu duduk. Nah, kalian bisa bilang, apakah saya boleh duduk, Pak? Ketika HRD-nya bilang, iya silakan. Nah, kalian baru duduk. Tapi rata-rata HRD langsung silakan duduk. Nah, gitu baru boleh duduk. Jadi ketika kalian interview, masuk ruangan, ketuk dulu pintu, ucapkan salam. Nah, kalau HRD-nya bilang silakan duduk, baru boleh duduk. Seperti itu. Yang keempat ada sikap perkenalan diri. Sikap perkenalan diri adalah sikap ketika kita memperkenalkan diri kita. Gitu. Jadi saat memperkenalkan diri kita ini nggak usah panjang lebar, gitu. Nggak usah menyampaikan siapa adik kita, siapa kakak kita, itu nggak usah disampaikan. Jadi intinya saat perkenalan diri ini cukup cukup padat, jelas, dan singkat gitu. Yang penting bisa dipahami oleh HRD-nya. Jadi nggak usah kakak atau adik atau nenek itu dibawa, nggak usah gitu. Terus yang kelima ada sikap menjawab setiap pertanyaan. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan yang diberikan oleh HRD, sikap kita adalah harus senyum gitu.
walaupun di rumah banyak masalah kita harus senyum gitu. Karena HRD akan melihat dari sikap kita saat menjawab pertanyaan gitu. Terus kamu juga ketika saat menjawab pertanyaan yang diberikan HRD, kalian itu harus percaya diri gitu. Jangan gugup gitu. Nah, HRD itu akan menilai kalau kita percaya diri, kita itu niat kerja di situ gitu. HRD itu penilaiannya seperti itu. Oh, ini anaknya niat nih. Oh, ini anaknya enggak niat nih gitu. Nah, terus ada keenam sikap closing interview. Nah, sikap closing ini sikap yang harus kita lakukan setelah interview selesai. Nah, yang pertama itu ketika HRD bilang interview sudah selesai, kalian jangan langsung keluar ruangan gitu. Nah, kalian itu harus mengucapkan terima kasih kepada HR hari ini seperti itu. Terus keluar ruangan setelah dipersilahkan. Jadi sama kayak tadi hari ini udah beres interview, kalian langsung keluar itu jangan gitu. Jadi yang pertama ucapkan dulu terima kasih Pak atas interview hari ini. Terus oh iya kamu boleh silahkan keluar. Nah, baru kalian keluar. Jadi ketika udah beres jangan langsung keluar gitu. Oke, next. Bocoran pertanyaan yang sering muncul saat interview. Yang pertama ada pertanyaan tentang diri, yang kedua itu pertanyaan tentang pendidikan, yang ketiga pertanyaan tentang posisi pekerjaan, yang keempat pertanyaan tentang kualifikasi serta kelebihan dan kekurangan. Oke, yang pertama ada pertanyaan tentang diri sendiri. Biasanya HRD akan bilang, perkenalkan dirimu gitu. Kalian tinggal jawab nama, tempat tanggal lahir, terus tinggal di mana gitu kan. Nah, itu kan cuma itu aja. Tapi kalian tambahin pengalaman kerja, kalau misalnya ada yang pengalaman kerja atau magang atau PKL itu kalian tambahin gitu. Terus yang kedua pertanyaan tentang pendidikan. Pertanyaan tentang pendidikan biasanya HRD akan bilang kamu lulusan mana gitu. Mungkin untuk yang SMA atau SMK, saya lulusan dari SMK ini, Pak, gitu. Terus kalau misalnya di kuliah, saya lulusan dari universitas ini, Pak, gitu. Jadi pendidikan itu dijelaskan juga. Jadi untuk pendidikan itu kalian nggak usah sebutin dari TK, SD, SMP, SMA, tapi sebutin terakhir pendidikan tertinggi kalian. Kalau misalnya SMA berarti SMA aja. Jadi ketika ditanya pendidikan jangan diruntutin dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Nggak usah. Jadi sebutin aja sekolah tertinggi gitu. Kalau misalnya SMA ya SMA, terus jurusan apa, tahun berapa lulusnya gitu. Terus prestasi apa. Kalian itu promosiin gitu. Jadi kalian jual diri kalian di depan HRD gitu. Interview itu seperti itu. Terus yang ketiga, pertanyaan tentang posisi pekerjaan. Nah, sama halnya kayak yang awal, posisi kalian itu harus riset dulu perusahaan yang kalian lamar gitu. Dia itu posisinya apa aja. Nah, kalian itu harus benar-benar gitu. Posisi yang dilamar itu kalian mau apa. Terus job desk-nya nanti ditanya-tanya. Intinya ketika di interview pekerjaan, pengalaman yang harus kalian itu jual diri kalian gitu. Bukan jual diri, jual promosiin diri kalian agar HRD itu tertarik dengan kalian untuk menerima kalian sebagai karyawan di perusahaan dia gitu. Nah, yang keempat ada maaf tadi yang ketiga itu kan pekerjaan ya. Nah, selain posisi yang dilamar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kalian misalnya ngelamar nih guru bahasa Inggris atau enggak pramugara atau pramugari gitu kan. Pasti kan bahasa Inggrisnya itu harus lancar. Nah, kelemahan
kelemahan kamu misalnya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nah, nanti kalian bisa jawab, kelemahan saya nggak bisa bahasa Inggris, bukan nggak bisa apa ya? Ketika kan pramugari itu kan harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu syarat untuk menjadi pramugari. Cuman kalian ingin melamar jadi pramugari. Nah, ketika interview, apa kelemahanmu di perusahaan Bapak menjadi pramugari itu harus lancar bahasa Inggris. Kelemahan saya kurang lancar bahasa Inggris, tetapi saya akan berusaha untuk bisa bahasa Inggris. Nah, seperti itu contohnya. Terus kelebihanmu apa gitu? Kelebihannya disebutin aja kelebihan yang kalian miliki. Misalnya bisa mengoperasikan Microsoft PowerPoint, bisa mengoperasikan Adobe Photoshop, atau Corel Draw. Nah, disebutin. Nah, yang keempat pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan. Sama kayak tadi, kekurangan dan kelebihan. Ketika kalian ditanya kekurangannya apa, kelebihannya apa, ketika sedang interview, kalian jangan kekurangannya itu jangan yang merugikan diri sendiri gitu. Intinya kayak hal tadi, ketika kalian nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Nah, tapi kalian dari kelemahan itu, kekurangan itu kalian cari solusi. Misalnya, saya nggak bisa Inggris, Pak, tapi saya akan berusaha belajar sendiri, otodidak gitu. Jadi ketika kalian nggak bisa memiliki kekurangan, kalian harus cari solusi gitu. Harus cari solusi yang dilakukan untuk kekurangan itu. Nah, oke, next lanjut. Oke, hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan saat interview kerja. Jadi ketika interview kerja, ada hal-hal yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Yang pertama ada bahasa tubuh, yang kedua jawaban pertanyaan, yang ketiga sikap. Yang pertama itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah pesan yang disampaikan oleh diri kita kepada HRD. Contohnya itu gerakan mata, tatapan mata, kontak mata, terus lirik kanan, lirik kiri itu akan dinilai oleh HRD. Nah, yang boleh dilakukan oleh bahasa tubuh yaitu kontak mata. Ketika kita menjawab pertanyaan HRD, nah kita itu harus kontak mata gitu, jangan lirik kanan, lirik kiri gitu. Nah, itu akan memberikan penilaian buruk bahwa kamu nggak percaya diri gitu. Yang nggak boleh dilakukannya itu mengalihkan mata. Mengalihkan mata sama kayak tadi, ketika kita menjawab pertanyaan dari HRD itu kita nggak boleh mengalihkan mata. Jadi kita tuh harus kontak mata, tatap mata gitu. Terus jangan banyak gerak kayak misalnya nggak bisa diam nih tangannya gini-gini atau gimana gitu. Nah, itu jangan dilakukan saat interview. Gitu. Yang kedua ada jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan itu yang harus dilakukan itu adalah menjawab pertanyaan dengan potensi yang kita miliki. Jadi kita nggak boleh bohong juga. Menjawab pertanyaan agar si HRD itu yakin bahwa kita itu benar-benar serius kerja di perusahaan dia gitu. Jadi ketika kita jawab pertanyaan kita harus jujur, terus harus tegas juga, harus percaya diri juga ketika kita menjawab pertanyaan yang diberikan oleh HRD. Terus yang nggak boleh dilakukannya nih saat jawab pertanyaan itu, kalian itu nggak boleh menjawab pertanyaan HRD dengan singkat seperti iya atau tidak, atau bahkan kalian nggak menjawab, itu akan memberikan penilaian yang buruk untuk kalian. Jadi ketika HRD bertanya, kamu bilangnya iya, nah itu nggak boleh, atau tidak Pak, nah itu nggak boleh sebenarnya, akan memberikan penilaian yang buruk untuk kita gitu. Jadi dalam menjawab pertanyaan ini yang boleh dilakukannya itu adalah kalian harus bicara apa adanya, tapi enggak merendah juga, terus kelebihannya disebutin gitu, terus agar meyakinkan HRD.
Yang nggak boleh dilakukannya itu menjawab pertanyaan dari HRD itu dengan singkat seperti iya atau tidak atau bahkan diem gitu karena ngeblank gitu nggak mau ngomong apa nggak tahu mau ngomong apa. Nah sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Yang ketiga ada sikap. Sikap kita harus menunjukkan sikap positif dan sikap percaya diri kita agar bisa diterima di perusahaan itu. Nah, yang harus dilakukan saat interview, kita menganggukkan kepala apabila kita itu memahami apa yang disampaikan oleh HRD. Jadi kita anggukkan kepala yang boleh kita lakukan sikap. Nah, karena sikap itu karena HRD akan menilai sikap kita bahwa kita ngerti nih apa yang saya omongin gitu. Kalau kalian ngerti anggukan kepala gitu. Terus yang gak boleh dilakukan saat menjawab pertanyaan atau saat sikap kita yang nggak boleh dilakukan gitu. Kita itu nggak boleh menyela kalimat HRD karena HRD akan menilai kita bahwa kita itu nggak sopan gitu. Terus sikap yang harus kita lakukan lagi yaitu bersalaman setelah wawancara gitu. Salaman itu jabatan tangan tapi dengan tegas gitu. Terus yang gak boleh dilakukan, sikap kita yang tidak boleh dilakukan yaitu berbicara terlalu cepat karena bisa jadi HRD-nya itu nggak paham apa yang kita omongin. Jadi bicaranya itu kita nggak boleh pelan, nggak boleh cepat ya. Kalau terlalu cepat, takutnya HRD-nya nggak ngerti gitu. Nah, saat interview kalian juga harus relax, jadi nggak usah tegang juga. Oke, next. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Kembalikan lagi ke moderator, Kang Dani. Oke, terima kasih Kang Pirona, keren banget nih presentasinya dan ini sangat bermanfaat tentunya buat orang-orang yang ingin mempersiapkan persiapan-persiapan untuk memasuki ke dunia kerja. Untuk sesi tanya jawab, mungkin saya ingin mengisi saja karena mungkin di sini tidak ada. Ya, mungkin ada pertanyaan dari saya, sedikit keresahan orang-orang juga mengenai dunia pekerjaan. Sebetulnya pada masa sekarang atau Suaranya putus-putus. Halo Kang. Ya. Putus-putus Kang. Putus-putus Kang. Udah enggak sekarang. Oke. Mungkin untuk mengisi sesi tanya jawab aja ya Kang. Ini saya ada pertanyaan. Nah, untuk di masa sekarang atau di zaman sekarang, sesi interview itu relevan atau tidak? Karena pada kenyataannya interview itu banyak diresahkan oleh orang-orang karena adanya praktik-praktik orang dalam atau nepotisme. Sering orang bilang itu nepotisme. Nah, sebetulnya tahap interview pada zaman sekarang itu masih relevan atau enggak gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa praktik-praktik nepotisme atau praktik-praktik orang dalam itu nyata dan benar adanya gitu, Kang. Silahkan dijawab, Kang. Oke. Mungkin zaman sekarang atau tahun-tahun sekarang mungkin banyak pakai orang dalam ya kalau kerja gitu. Sebenarnya
pakai orang dalam itu mereka itu nggak tetap gitu. Paling mereka dikontrak 3 bulan atau berapa bulan gitu. Eh, Zaman sekarang pakai orang dalam itu nggak bakal apa ya? Ibaratnya kerja kontrak pakai orang dalam itu. Jadi mereka udah masuk gitu, nggak tanpa interview mereka udah masuk karena udah bayar gitu. Tapi beda, mungkin beda dengan beberapa perusahaan yang mungkin beda dengan ada beberapa perusahaan yang benar-benar nyari orang itu yang niat kerja gitu. Jadi mereka seperti Indomaret lah, contohnya Indomaret ketika interview karena sekarang zaman lagi pandemi ya, interview juga mereka itu harus menggunakan masker terus bawa hasil rapid test biasanya seperti itu. Mungkin untuk yang pakai orang dalam biasanya mereka itu kerjanya bukan kerja karyawan tetap tapi dikontrak berapa bulan gitu. Mungkin beberapa perusahaan juga dikontrak tapi tidak hanya 3 bulan, bisa nyampe 1 tahun atau 1 tahun setengah. Beda dengan yang mungkin pakai orang dalam seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung serahkan saja kepada tim atau kepada Syawarani selaku host pada webinar kali ini. Silakan Syawarani. Maaf sebelumnya, tapi sepertinya ada pertanyaan dari Pak Kemal Mubarok di chat, yaitu ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu Anda bekerja di perusahaan ini ingin digaji berapa? Ini jawabannya baiknya bagaimana? Tolong Kak Firman mungkin bisa dijawab. Nah, oke. Sebenarnya di materinya akan dimasukin seperti itu, cuman saya takutnya keburu habis waktunya. Nah, jadi materinya juga ada, yaitu bagaimana cara menegosiasi gaji. Nah, sebenarnya saat kita menegosiasi gaji itu kita jangan bilang terserah perusahaan aja Pak. Nah, sebenarnya nggak boleh. Emang kalian mau digaji 1 juta per bulan gitu. Nah, jadi ketika kita menegosiasi gaji, kita lihat juga misalnya Bogor itu kan UMK-nya kan 4.200.000. Nah, kalian misalnya mintanya 4.500.000 Pak. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh lebih dari UMK juga. Karena kan UMK setiap daerah itu beda. Ada yang 4 juta, ada yang 1.800.000. Nah, itu beda-beda. Nah, sama kayak tadi, kita riset dulu. Riset perusahaannya. Perusahaannya itu gaji berapa. Terus kita cari nih daerah ini gajinya berapa sih, UMK daerah ini berapa gitu. Kita juga harus cari seperti itu. Karena kalau kita kekurangan, kalau kita bilang terserah perusahaan aja Pak, nah takutnya kita digajinya 1 juta gitu. Kalian bisa jawab, saya ingin gaji sesuai UMK saja Pak, tapi saya ingin mendapatkan BPJS seperti itu bisa atau enggak setelah saya eh, setelah saya hitung atau setelah saya di list gitu, misalnya kalian list dulu nih gajinya sekian, terus pengeluaran berapa, nah kalian tulis dulu. Nah kalau misalnya pengeluaran kalian terus kalian pasti akan nombok gitu. Jadi kita ketika menegosiasi gaji itu apa yang kita inginkan gitu. Misalnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Jadi ketika perusahaan daerah Bogor 4.200.000 kita bisa minta sesuai UMK aja Pak, tapi saya pengen dapat BPJS kesehatan gitu. Mungkin jawabannya bisa membantu.
Terus apakah ada pertanyaan lagi? Duan dan kualifikasi pendidikan. Oh iya. Benar ya, Pak. Mungkin Syawarani ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri cukup, Kak. Cukup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya akan kami tutup. Saya mewakili dari rekan-rekan tim sekalian mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan hadir dalam presentasi ini, serta kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan dalam presentasi kami hari ini. Saya juga selaku dari perwakilan tim izin untuk menutup acara ini. Semoga kita bisa bertemu di webinar lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.